Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza Octavia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Yang pertama ada evolusi abad, yaitu ada abad pertanian, abad industri, dan abad informasi. Yang kedua, masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Informasi itu terdapat dari handphone, komputer, laptop, internet, atau yang lainnya. Teknologi informasi atau TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil, mengirim, dan menerima. Kemudian ada teknologi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan mengaplikasikan pengetahuan saintifik ke praktis. Selanjutnya ada teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Adapun yang membuat informasi itu berguna yaitu akurasi, lengkap, fleksibel, dapat dipercaya, berhubungan, mudah diakses berdasarkan fakta, tepat waktu, tidak terkontaminasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling berkaitan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi yaitu data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat, terutama dalam kebutuhan komunikasi. Sedangkan sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai berkaitan antara suatu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan untuk mengaplikasikan. Sedangkan sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara suatu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Untuk karakteristik sistem informasi yaitu mempunyai komponen, mempunyai batas, lingkungan luar, mempunyai penghubung atau antarmuka, mempunyai masukan atau input, mempunyai pengolahan atau processing, mempunyai sasaran atau objektif dan tujuan goal, mempunyai kendali atau kontrol, mempunyai umpan balik atau feedback. Sistem fisik atau abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang komponennya berupa tanda nyata yang dapat dilihat atau dijamah oleh tangan manusia. Contohnya seperti sistem transportasi. Sistem abstrak adalah sistem yang komponen tidak dapat dijamah oleh tangan manusia. Contohnya sistem operasi yang terdiri dari program yang berjalan. Adapun sistem alamiah buatan manusia, sistem tertentu, tidak tertentu, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Fungsi sistem yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan. Yang keempat, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan. Yang kelima, memberikan standar aturan-aturan atau ukuran-ukuran. Yang keenam, menggambarkan keadaan sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Adapun sifat yang dapat menentukan informasi, yang pertama yaitu kemudahan dan memperoleh, yang kedua luas dan kelengkapannya, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan dengan pengguna, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh fleksibel. Kesalahan informasi yang saja dilakukan, contohnya dokumen induk yang salah dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengapresiasikan perangkat komputer. Yang pertama ada analis, yang kedua programmer, yang ketiga administrator, yang keempat operator, dan yang kelima teknisi. Untuk komponen brainware ada hardware engineer dan software engineer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta memberikan sebuah sistem kerja yang rapi atau teliti. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data dan dapat mengolah data.
Adapun juga dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang dapat tersimpan di memori komputer. Untuk komputer generasi pertama yaitu vacuum tube. Komputer ini berukuran sangat besar. Yang kedua yaitu ada transistor. Ini menggantikan vacuum tube. Untuk generasi ketiga yaitu integrated circuit. Selanjutnya ada generasi keempat yaitu mikroprosesor. Untuk generasi yang terakhir ada artificial intelligence. Tujuan dari komputer generasi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware komputer. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Di dalam hardware itu ada input, proses, output, dan strong. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang software komputer, yaitu ada sistem operasi dan sistem aplikasi. Sistem operasi ada macOS, Linux, dan Microsoft Windows. Untuk perangkat lunak aplikasi terdiri dari Microsoft Word dan Firefox. Microsoft Word merupakan salah satu software pengolah kata yang dibuat pada tahun 1983. Software aplikasi ini dapat diinstal di komputer, tablet, ataupun handphone yang mendukungnya. Sedangkan informasi Anda tetap terlindungi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.